Di mana Mail? Ngapain ke Cina? Nih jual si Krisna. Cikini kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek pergi ke Cina, hatiku. Iya men. Punya dipisahin dulu. Kasus Vina Mbak, bantu. Kasus Vina itu udah 8 tahun. Tiba-tiba ada film Vina sebelum meninggal 7 hari. Apa sih namanya? Vina sebelum 7 hari. Oh, Vina sebelum 7 hari. Ya kan? Terus akhirnya dibuka lagi kasusnya. Gue tuh cuman bingung aja sama yang namanya Saka. Kayaknya dia punya ilmu gendam deh. Soalnya matanya melotot terus gitu. Itu yang namanya Saka yang katanya salah tangkap itu, gue rasa dia punya ilmu gendam deh. Sumpah matanya tuh gak pernah ngedip begini terus nih Saka. Yang katanya salah tangkap. Tapi gue bingung. Kok salah tangkap? Tapi bingung gak sih lo? Salah tangkap tapi di penjara 4 tahun. Ya kan? Katanya dipaksa mengaku, digebugin lah, disetrum. Kenapa nggak ngomong pas lagi di persidangan kalau lu disetrum, digebuk, diinjak? Setelah keluar dari penjara kan harusnya ngomong kan, speak up kan. Gila, dapat nunggu sekarang. Dapat apa perlakuan yang tidak baik sama aparatur negara. Itu kata gua nih ya, itu aparatur negara tuh ya. Coba deh, itu dipanggil si Saka. Nama kalian tuh, nama aparatur negara Indonesia tuh khususnya kepolisian tuh hancur gara-gara yang namanya Saka. Masa katanya dia digebugin, dipaksa suruh ngaku, disetrum, terus kalau dikasih makan makanannya dibuang kayak dikasih makan anjing, ya kan? Kenapa diam aja? Itu kan harkat martabat kepolisian itu di mana? Coba. Si Saka itu jangan sampai lolos sih kalau kata gue mah. Itu benar deh. Itu dia secara gamblang ngomong ya kan di salah satu stasiun TV kemarin. Akhirnya gue nonton kan tadi sama perjalanan ke Cina karena gue save gitu videonya. Gue nonton itu kan merendahkan institusi banget gitu. Masa iya sih sekelas kepolisian Republik Indonesia ada yang kayak begitu memaksa orang mengakui kesalahan yang tidak dilakukan, apalagi sampai dipukulin gitu kan, sampai disetrum. Itu si Saka itu harus diambil itu, ditanya itu, bawa itu sama lawyernya itu yang ibu-ibu berkerudung itu harus ditanya sih, nggak bisa, gila loh. Orang lain aja yang menghina kepolisian aja bisa ditangkap. Ini jelas-jelas udah ngomong, saya dipukulin, saya di ini, saya di itu, saya diinjek, saya disetrum. Masa sih kepolisian diam aja? Terus yang lebih lucunya lagi, nih gue juga gara-gara di TikTok, di IG isinya Vina doang, gue jadinya ngikutin deh. Terus satu lagi sama tadi kalau nggak salah udah ditangkap yang namanya Egi ditangkap di Bandung sebagai kuli bangunan. Masa jadi kuli bangunan 8 tahun? Katanya Egi itu adalah otak dari pembunuhannya si Vina. Masa jadi kuli bangunan? Itu aja udah gak masuk akal itu. Ampun deh. Gak usah pakai penerawangan deh. Orang yang gak bisa nerawang aja bisa baca kok. Terus biasanya kepolisian itu kalau nangkep orang itu ya pasti orang itu dipamerin di media, diborgol, dipamerin. Ini kenapa diumpetin? Dimas, happy birthday. Gue bingung ah. Yang tadinya gue nggak mau ikutin jadi ikutin deh. Polisi aja kalau nangkap gembong narkoba atau nggak pemakaian narkoba aja itu ya, itu pasti ditaruh di belakang polisinya preskon ya kan, tangannya diborgol dan lain sebagainya. Ini enggak ditutup-tutupin.
orang mas. Dan katanya kuli bangunan kenapa ditutupin? Iya, terus kok jadi Egi kuli bangunan, kok jadi kuli bangunan? Gue nggak ngerti kenapa jadi kuli bangunan itu. Apakah dia macul? Apakah dia ngecor? Kata gua mah teh ya, si Sakanya dulu aja deh yang diambil itu. Sumpah gua gemes banget sama yang namanya Saka sama lawyernya. Setiap Saka ngomong sama lawyernya digini-giniin. SOS kali Song. Apa tuh? SOS. Oh, udah mending nggak usah ribet-ribet ke sana kemari. Udah Sakanya dulu tuh diinterogasi lagi tuh. Jangan ada lawyernya deh. Asli. Nggak usah pakai segala macam perdukunan lah diwawancara, firasat lah, yang bisa nerawang. Nggak perlu penerawangan. Yang nggak nerawang aja bisa. Ini mah gampang. Mulai deh para dukun, para penerawang, firasat, itil-itilan lah. Pada firasat saya nggak perlu pakai firasat. Gua aja udah bisa menebak. Gua aja nggak punya Kemana arah itu? indigo aja bisa. Krishna aja yang yang cuma stylist rambut aja bisa nebak. Kenapa ya? Ribet banget. Udah nggak usah jauh-jauh dulu ke Linda deh. Saka aja dulu tuh Saka. Ambil lagi tuh, interogasi lagi. Bingung, banyak banget yang pansos di kasus-kasus begini tuh. Segala anak indigo lah, segala yang tukang-tukang firasat lah. Gak sekalian dukun aborsi tuh ngomong. Terkeli lagi. Dikit lagi kok. Jangan deh. Nah, ini ngaco nggak sih? Ntar aku ini lagi di sini. Chicken nih kegondang dia. Jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya. Si Vina capek. DPO nggak berdaya. DPO nggak berdaya. Bingung. Udah, daripada ngomongin soal pelakunya Vina yang belum ketangkep ya, mendingan imbauan dari Nikita Mirzani. Itu kan filmnya Vina itu udah tembus mau 4 juta ya. Minta deh, apa itu namanya kalau kayak gitu? Royalti minta. Karena kalau 1 juta penonton aja itu 15M kurang lebih ya. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15M. Tah, kaliin sendiri. Mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti itu dulu yang kelihatan di biji mata nih. Nih poni gue gimana? Ini. Tuh udah 4 juta tuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.